Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Aliullah. Saya akan menjelaskan Islamic Worldview dari materi 1 sampai 7. Allah memerintahkan kita supaya memperhatikan Allah, membuat permisalan kalimat tauhid seperti pohon yang rindang, akarnya mencekam ke tanah, cabang-cabangnya menjulang ke langit, memberikan buahnya tidak kenal muslim. Allah membuat permisalan itu supaya manusia belajar. Allah memerintahkan muslim untuk seperti pohon yang baik, punya pendirian yang kokoh, punya pandangan hidup baik, kemudian muamalah dan akhlaknya memberikan manfaat kepada manusia dan alam. Ini merupakan surat landasan. Dalam Islamic Worldview ada konsep Tuhan, konsep manusia, konsep kebenaran, konsep agama, konsep nabi, konsep kitab, dan konsep ilmu. Pemikiran seseorang banyak hal yang mempengaruhi baik dari internal maupun eksternal karena perbedaan kultur, ras, agama, perbedaan persepsi, perbedaan peradaban, perbedaan pandangan hidup. Worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Worldview penting karena akan melahirkan gagasan. Sebagai mahasiswa harus punya obsesi yang di masa mendatang akan menjadi berguna. Misalnya membangun ekonomi, keumatan, membuat konsep pendidikan di era milenial, membawa Indonesia ke ranah peradaban dunia. Pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal, yang asasnya adalah keesaan Tuhan, tauhid atau syahadah, yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutamanya tentang realitas dan kebenaran. Memisahkan antara nakli dengan akli itu bahaya. Lahirlah Mu'tazilah, Murji'ah, Sufastiyah, Khawarij, dan dikemas menjadi pemikiran ateisme, liberalisme yang membuat kerancuan dalam melihat realitas kehidupan dan kebenaran. Konsep Tuhan. Bagi orang liberal, mereka beranggapan semua agama mengekspresikan Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda adalah Tuhan dan jari-jari roda adalah jalan agama menuju Tuhan yang sama. Satu Tuhan, banyak jalan. Konsep Tuhan dalam agama Islam, Al-Ikhlas ayat 1. Konsep Islam adalah konsep tauhid, sedangkan konsep liberal adalah konsep syirik. Beda juga konsep Tuhan, perspektif wahyu dan perspektif budaya. Konsep Tuhan menurut Islamic Worldview, Allahu khaliqus syai'in wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fil kitabin mubin wa afa ghairullahu ta'muruni a'budu ayyuhal jahiru wa laqad ufiya ilaika wa ila ladzina min qablik la in asyraka la yahbatanna amalu. Integrasi iman dan kesucian jiwa. Bagaimana integrasi antara akidah dan juga tazkiyatun nas atau mensucikan jiwa dalam surah Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya demi langit serta perancangnya yang menunjukkan, dan demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaannya. Dalam surah Asy-Syams sudah dijelaskan Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kebajikan dan jalan ketakwaan. Ada dua jalan yang dipilih di dalam diri manusia, apakah memiliki jalan jujur, jalan yang sesat, atau jalan yang takwa.
Jalan yang sesungguhnya beruntung, sungguh sukses, sungguh bahagia orang yang bisa mensucikan jiwanya. Dalam hadis ini Allah ingin menjelaskan tentang kehidupan kita ada dua jalan yang jujur dan jalan yang sesat. Mensucikan jiwa itu adalah hendaklah seorang mengetahui bahwasanya Allah senang tiasa bersamanya dimanapun dia berada. Jadi menghadirkan Allah dalam kehidupan itu adalah mensucikan jiwa sehingga jiwa itu akan bersih jika menghadirkan Allah di dalam kehidupan. Jika manusia lalai dalam ingat Allah, lalai dalam pengawasan Allah, maka kotor jiwanya. Metode supaya jiwa tetap bersih jauh dari penyakit jiwa. Yang pertama, ahtaliyah, artinya bagaimana mengkosongkan diri kita dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, ahtaliyah, artinya mengisi jiwa kita dengan menyibukkan diri untuk mengingat Allah. Tiku ubudiyah, yaitu kita senantiasa menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah. Tugas kita hanya beribadah. Kita mewaspadai diabolisme pemikiran. Diabolisme adalah pemikiran, watak, dan perilaku seperti iblis maupun pengabdian kepadanya. Kita harus mengerti hakikat dari diabolisme supaya kita mengetahui tentang keburukan dan bisa menghindari keburukan tersebut. Orang tersesat itu karena 3 faktor. Pertama, karena syahwatnya. Yang kedua, karena syubhatnya, keraguan. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar. Tidak diketahui oleh mayoritas di antara keduanya terdapat mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram. Penjelasan Orientalisme. Banyak kaum Orientalisme membenci Islam yang sengaja belajar Al-Quran untuk mengubah dan mengacak-acak Al-Quran. Lalu mereka memasukkan pemahaman yang menyimpang kepada umat Islam. Contohnya saja kejawen dan golongan Ahmadiyah. Ada sekulerisme, memisahkan antara agama dan kehidupan. Liberalisme mencampur adukan agama dan menyamakan semua agama. Padahal konsepnya adalah akum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian ada ateisme, tidak percaya Tuhan. Mereka menganggap Tuhan sudah mati, dan malah sekarang ada yang terbaru, neo-ateism, yang sangat bertitik tumpu pada penggunaan akal, rasionalitas, dan sains untuk memahami realitas. Yang ketiga, karena mengikuti langkah-langkah setan. La tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian konsep alam dan seni budaya. Konsep alam, seni, dan kebudayaan. Konsep Allah menciptakan 2 alam. Yang pertama alam gaib dan alam syahadah yang tampak. Ada 2 tingkatan dalam alam, bersifat gaib, bersifat sosial atau rohaniah. Ini ada pada manusia yang mana selain bersifat fisik maupun bersifat sosial atau rohaniah. Konsep alam, seni, dan kebudayaan tidak boleh lepas daripada 3 perkara. Pertama, unsur-unsur Islam. Kedua, keislaman. Yang ketiga, nilai-nilai keislaman. Manusia tetap hidup, berkarya, dan kesenian dan kebudayaan dilandasi dengan 3 perkara tadi agar tidak tertukar antara yang hak dengan yang batil. Konsep adab dan aktualisasinya. Dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi kita secara totalitas mengabdikan hanya untuk menyembah dan meminta tolong pada Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka hal ini dalam proses ibadah dan satu manzilah adab atau menjaga adab. Jadi adab sebelum ilmu, adab harus dijaga sebelum ibadah. Sama seperti orang sholat yang tidak berwudu, maka dari itu adab sangatlah penting. Adab itu wujudnya ada 3 macam. Al-adab
Al-adabu ma'allah, hablum minallah. Al-adabu wa rasulillah, adab kepada Rasul. Al-adabu wa al-khalqihi, adab terhadap sesama makhluk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.